Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak Menteri Agama yang saya amat hormati, Bapak Wakil Menteri Agama, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirat yang dengan sangat berat hati saya tidak menyebutkannya satu persatu. Tadi Pak Cecep sudah menyampaikannya, maka tidak mengurangi rasa hormat saya sampaikan yang terhormat Bapak Ibu hadirat yang dimuliakan Allah. Karena waktunya sangat mepet, saya coba betul-betul ketat, dan karena saya mewakili Majelis Ulama Indonesia, maka saya tidak menambah, tidak mengurang, supaya ada pertanggungjawabannya nanti. Saya lihat Pak Kiai Abdullah Jaidi sudah senyum-senyum, sehingga itu warning juga bagi saya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Fatwa tersebut diharapkan akan menjadi mewujudkan fatwa tersebut diharapkan dapat menjadi guidance bagi ormas Islam dan kaum muslimin dalam menetapkan awal bulan Qamariyah terkait amal ubudiyahnya, baik yang berhubungan dengan puasa Ramadan, pelaksanaan Idul Fitri, Idul Adha, dan sebagainya. Dengan memendomani fatwa tersebut diharapkan tercipta kehidupan keagamaan yang saling pengertian, yang dibingkai dengan semangat ukhuwah Islamiyah. Fatwa tersebut juga diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah dalam mengikhtiarkan terwujudnya kesepahaman di antara umat Islam di Indonesia dalam menetapkan awal bulan Qamariyah, khususnya yang ada kaitannya dengan hari besar keagamaan. Fatwa tersebut juga mengakomodasi sepenuhnya keputusan Ijtima Ulama se-Indonesia tahun 2003 di Jakarta, yang pertemuan ini dihadiri oleh pimpinan Komisi Fatwa MUI seluruh Indonesia, pimpinan Ormas Islam, pimpinan perguruan tinggi Islam, pimpinan pondok pesantren, dan sebagainya. Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa tersebut memutuskan: 1. Penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dilakukan berdasarkan metode ru'yah dan hisab oleh pemerintah RI, CQ Menteri Agama, dan berlaku secara nasional. Itu poin pertama dari fatwa 2004 tersebut. Kedua, seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan pemerintah Republik Indonesia tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Poin ketiga, dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam, dan instansi terkait. Terakhir, hasil ru'yat dari daerah yang memungkinkan hilal diru'yat walaupun di luar wilayah Indonesia yang matraknya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Itu bunyi fatwa 4 poin yang diputuskan tahun 2004 yang lalu. Jadi 20 tahun yang lalu sudah. Sebagaimana diktum fatwa MUI di atas, awal bulan Qamariyah ditetapkan berdasarkan metode ru'yah dan hisab. Metode ru'yah dilakukan dengan melihat hilal secara langsung. Penetapan awal bulan dengan metode ini dilakukan setelah terlihatnya hilal ba'dal ghurub
yaitu setelah terbenamnya matahari di tanggal 29 bulan Qamariyah. Apabila hilal tidak terlihat, maka dilakukan istikmal, yaitu menggenapkan hitungan bulan menjadi 30 hari. Sedangkan metode ru'yah murni sama sekali tidak memperhitungkan hisab dalam penetapan awal bulan. Metode ru'yah tidak memperhitungkan tinggi hilal. Prinsipnya, asalkan hilal terlihat, berapapun tingginya di atas ufuk, dan orang yang melihatnya bersaksi dan disumpah, maka esoknya ditetapkan sebagai awal bulan berikutnya. Jadi ada metode ru'yah, ada metode hisab yang sama-sama memiliki karakteristik yang berbeda. Tapi walaupun pelaksanaan metode ru'yah di dalam prakteknya walaupun demikian, pelaksanaan metode ru'yah ini dalam prakteknya menggunakan bantuan hisab. Namun dalam penetapan awal bulan tetap berpatokan pada ru'yatul hilal, yaitu terlihatnya bulan. Atau kalau tidak terlihat bulan, maka menggunakan istikmal. Hisab hanya menjadi alat bantu, bukan dasar penetapan awal bulan. Al-Khatib Asy-Syarbini menyatakan, "Lau syahida bi ru'yatil hilal wahidun aw isnani waqtadal hisab adama imkani ru'yatihi," dan seterusnya, "wal mu'tamadu qabuluha izla ibrata bi qabulil hisab." Jika ada satu atau dua orang bersaksi melihat hilal, sedang perhitungan hisab menyatakan tinggi hilal tidak mungkin untuk dilihat, maka menurut pendapat yang lebih kuat adalah menerima kesaksian tersebut karena perhitungan hisab tidak dianggap atau dalam penetapan awal bulan. Jadi yang menggunakan metode ru'yah, meskipun prakteknya menggunakan alat bantu hisab, tapi metode hisab tidak bisa menjadi alat untuk mengambil keputusan. Itu di metode ru'yah. Metode hisab dilakukan dengan memperhitungkan adanya bulan muda atau wujudul hilal yang diketahui melalui perhitungan ilmu hisab. Metode ini sama sekali tidak memperhitungkan ru'yah. Asalkan secara perhitungan ilmu hisab, hilal ba'dal ghurub sudah ada di atas ufuk, maka berapapun tingginya, tidak memperhitungkan apakah memungkinkan dilihat atau tidak. Sehingga esok harinya bisa ditetapkan sebagai awal bulan berikutnya. Itu metode hisab. Dalam menetapkan awal bulan, metode ini biasanya juga memperhitungkan lama waktu antara konjungsi atau ijtima, bertemunya matahari dan bulan, sampai dengan matahari terbenam. Biasanya lama waktu tersebut disyaratkan lebih dari 6 jam. Dalam hal ini Imam As-Subki berpendapat sebagai berikut. Jika ada satu atau dua orang bersaksi melihat hilal, sedang perhitungan hisab menyatakan tinggi hilal tidak mungkin untuk dilihat, maka menurut Imam As-Subki adalah tidak menerima kesaksian tersebut. Karena perhitungan hisab sifatnya pasti, sedangkan kesaksian tersebut sifatnya zonni saja atau dugaan. Dan yang zonni tidak bisa mengalahkan yang qat'i atau yang bersifat pasti. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Jika posisi hilal ba'dal ghurub di bawah ufuk, maka akan terjadi kesepakatan, yakni dilakukan istikmal. Jika posisi hilal ba'dal ghurub di atas ufuk dengan ketinggian lebih dari 2 derajat, ya sekarang 3 derajat, ya 3 derajat, ya putusan mabim yang kedua, maka kemungkinan besar akan terjadi kesamaan penetapan awal bulan. Metode hisab wujudul hilal pasti akan menetapkan esoknya sebagai awal bulan. Dan metode ru'yah bil fi'li juga kemungkinan besar sama, karena ketinggian hilal seperti itu sangat mungkin untuk dilihat. Ya. Jika kita lanjutkan, jika metode tersebut masih dipertahankan oleh masing-masing penganutnya,
maka perbedaan waktu penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah akan selalu terjadi. Oleh karena itu perlu diupayakan adanya titik temu di antara kedua metode tersebut. Alternatif yang mungkin bisa ditawarkan antara lain menggunakan metode imkanur ru'yah. Metode ini dilakukan dengan cara menggabungkan metode ru'yah bil fi'li dan hisab wujudul hilal. Artinya, metode ini menggunakan perhitungan hisab tapi mensyaratkan tinggi hilal ba'dal ghurub harus bisa dilihat, yaitu 3 derajat di atas ufuk berdasarkan kriteria Mabims yang kita sebut tadi. Jika dua metode, upaya mencari titik temu di antara dua metode ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang sebagai berikut. Sesungguhnya jika ahli ilmu hisab sepakat bahwa secara perhitungan hisab atau tinggi hilal pasti, yaitu tidak imkan ru'yah, dan yang menyatakan demikian hampir semua ahli hisab, jika ada yang bersaksi melihatnya, maka kesaksian tersebut ditolak. Namun jika ahli hisab tidak sepakat, maka kesaksian tersebut diterima. Pendapat seperti ini lebih baik dari pendapat Subki yang secara mutlak menggugurkan kesaksian ru'yah jika hisab qat'i menunjukkan tidak mungkin hilal dilihat. Dan pendapat yang menerima secara mutlak hal itu. Masing-masing pendapat memperkuat argumentasinya secara panjang lebar. Metode imkanur ru'yah layak untuk dipertimbangkan sebagai titik temu di antara dua metode lainnya. Metode ini sudah dikembangkan oleh ulama terdahulu, misalnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ash-Sharbani. Namun pendapat tersebut belum banyak diikuti. MUI melihat pendapat tersebut jika diterapkan akan membawa kemaslahatan yang lebih besar sesuai fatwa MUI yang kita sebut tadi. Setidaknya ada beberapa metode, alasan metode ini imkanur ru'yah layak untuk dijadikan alternatif titik temu. Yaitu pertama, metode imkanur ru'yah menggabungkan antara metode ru'yah dan metode hisab. Kaidah-kaidah yang ada di metode hisab dan metode ru'yah digabungkan menjadi satu dalam satu metode. Kedua, metode imkanur ru'yah bisa membawa kepastian karena mendasarkan pada perhitungan hisab, tapi juga tetap memperhitungkan ketinggian hilal minimal 3 derajat. Sehingga memberikan ruang bagi yang meyakini pemahaman hadis sumu li ru'yatih waftiru li ru'yatih. Metode ini mempunyai argumentasi dalil yang kuat. Metode ini sesuai dengan pemahaman hadis sumu li ru'yatih waftiru li ru'yatih fa in ghawiya 'alaikum faqmilu 'iddata Sya'ban salasin. Baik, waktunya makin mepet ya. Oke. Baik, jadi dengan menggabungkan metode tersebut, maka jika hilal tertutup mendung dan diketahui perhitungan ilmu pengetahuan bahwa maksudnya ilmu hisab bahwa hilal bisa dilihat, maka esoknya bisa ditetapkan sebagai bulan baru. Hal ini sesuai dengan pemahaman hadis lainnya yang berbunyi fa in ughmiya 'alaikum faqdurulah. Berdasarkan fatwa MUI di atas, kalau sudah bisa ditemukan kedua metode ru'yah dan metode hisab tersebut dengan persyaratan yang baru saya disebut, maka kewenangan menetapkan awal bulan Qamariah khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijjah adalah pemerintah, CQ Kementerian Agama RI. Ketetapan tersebut didasarkan atas dalil ya allazina amanu ati'ullaha wa rasul wa ulil amri minkum alaikum bis-sam'i wat ta'ah wa in wulliya alaikum adu habasyun dan hukmul hakim yalzam wa yarfa'ul khilaf. Maka Menteri Agama di sini sebagai hakim yang keputusannya wajib dilaksanakan dan menghilangkan semua perbedaan pendapat teori-teori yang kita sebut tadi. Fatwa MUI tadi juga menyebutkan bahwa ketetapan pemerintah tersebut harus dipatuhi dan ditaati oleh umat Islam Indonesia. Setelah pemerintah menetapkan, seharusnya semua perbedaan pendapat harus dikesampingkan. Namun demikian, sebelum menetapkan keputusannya, pemerintah harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan MUI dan ormas Islam, termasuk dengan negara jiran yang mempunyai posisi matra yang sama dengan Indonesia yang insya Allah akan kita lakukan sebentar lagi.
Dengan kewenangan dan kewajiban ini, pemerintah seharusnya berperan aktif untuk memfasilitasi adanya musyawarah di antara umat Islam dan akan dilakukan sehingga diharapkan ditemukan adanya kesepahaman untuk menggunakan metode penetapan awal bulan yang disepakati bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Tersisa 15 menit lebih sedikit lah ya. Mohon para kiai, kita kultum sepertinya ini, sisa bertiga ini. 7 menit dipersilakan untuk berikutnya dari Nahdlatul Ulama, Profesor Dr. Kiai